Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalau pada permenungan sebelumnya saya menunjukkan mengenai sifat dan karakter dari orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat Yesus geram, pagi ini saya ingin menambahkan poin penting yang lain untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua kelompok tersebut. Dikatakan kalau mereka mengambil kunci pengetahuan. Dikatakan demikian karena mereka memiliki privilege untuk mengakses dan mempelajari hukum-hukum Taurat. Tidak semua orang pada waktu itu mempunyai tingkat literasi yang baik. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini diuntungkan karena mereka memiliki akses mempelajari buku-buku atau dokumen-dokumentasi lainnya, dan bahkan mereka mendapatkan pengajaran secara khusus untuk menafsirkan hukum Taurat. Tidak heran jika mereka sangat pintar. Lalu mereka karena kepintarannya itu mengajar banyak orang. Dan karena itulah juga pada akhirnya mereka mendapatkan penghormatan. Yesus mengkritik mereka agar mereka belajar dari sejarah nenek moyang mereka, bagaimana perlakuan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Yesus ingin mereka bercermin pada kegagalan masa lampau. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus ingin mengatakan, hai orang Farisi dan ahli Taurat, kalian itu unggul secara logika, tetapi tumpul dan merosot tajam dalam hal kemanusiaan dan etika. Yesus mengkritik akan ketidakseimbangan dalam penghayatan hidup mereka. Lalu apa yang dapat kita renungkan? Kalau kita ingat kemarin kita berbicara tentang kesombongan. Godaan kesombongan akan terasa semakin kuat ketika kita berada di atas, ketika kita mendapatkan privilege untuk unggul atau mahir dalam bidang tertentu, atau ketika kita mendapatkan privilege untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dibandingkan orang lain. Kita di sini perlu hati-hati dan waspada akan bahaya kesombongan. Jangan sampai kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat zaman sekarang. Kesombongan adalah nuklir yang pada akhirnya membawa kehancuran pada manusia. Lalu apa sih tanda-tandanya kalau kita mulai jatuh pada kesombongan? Tanda-tandanya kalau kita mulai jatuh pada kesombongan adalah
ketika kita mulai melihat orang lain lebih rendah dari diri kita, ketika kita mulai kasar kepada orang lain, terutama kepada mereka yang lemah dan miskin, ketika kita ataupun aku merasa perlu dihargai, bahkan diagungkan, seperti haus akan pujian dan pengagungan begitu. Lalu ketika aku mulai merasa hebat dan lupa tentang siapa diriku sendiri, ibarat pepatah itu seperti kacang yang lupa kulitnya. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh pada kesombongan? Beberapa tips yang ingin saya tawarkan kepada Anda agar kita tidak jatuh pada kesombongan. Yang pertama, rendah hati. Kita perlu ingat pepatah yang mengatakan, padi semakin berisi semakin merunduk. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan pujian, ya puji Tuhan. Kalau mendapat kritikan, ya jangan cepat baper. Kalau benar, ya ucapkan terima kasih. Tetapi kalau kritikan itu tidak benar, juga kita ucapkan terima kasih. Karena hal itu bisa menjadi pengingat bagi kita atau alarm untuk kita supaya meningkatkan kewaspadaan akan bahaya kesombongan. Yang kedua adalah bersyukur. Kita harus belajar bersyukur dalam segala situasi. Artinya, dengan bersyukur, kita menyadari betul-betul bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jangan merasa pongah, tetapi berusahalah selalu untuk berada dalam kadar hati yang selalu merendah dan mengarahkan diri kepada Allah. Ingat Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.